Seperti inilah penampakan 2 pucuk senjata api dan 7 butir amunisi yang ditemukan di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. 2 senjata api jenis beretta ini ditemukan KPK setelah menggeledah rumah Topan Rabu 2 Juli lalu. Selain itu KPK juga menyita 1 pucuk airsoft gun laras panjang beserta 2 pak amunisi. Kepala Humas Perbakin Kota Medan Hanjaya Tiopan mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang menguasai izin itu adalah Pak Intelkam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandaling Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pucuk senjata api dalam penggeledahan dan lokasi selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan Ibu Kota Nusantara dikabarkan marak bisnis prostitusi. Kabar ini muncul dari laporan Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara yang menerima laporan praktek prostitusi online dari masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget dirinya belum menerima laporan tersebut. Caimin akan segera memeriksa langsung kebenaran informasi tersebut karena ini adalah masalah serius. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan seperti itu. Waduh, Dalam online juga gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Terus mau cek langsung lah gimana tuh? Iya dong, kita kan. Oke. Praktik prostitusi di IKN diduga mulai menjamur sejak Mei 2025. Otorita IKN mengecam keras praktik tersebut dan meminta masyarakat melapor ke pihak berwajib. Bisnis prostitusi di IKN semakin marak setelah ditangkapnya puluhan PSK yang berasal dari sejumlah daerah. Para PSK yang diamankan menjajakan diri lewat media sosial dengan tarif mulai Rp300.000 hingga Rp700.000 per malamnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara kian menjadi sorotan publik. Sepanjang tahun 2025, Polda Kaltim dan petugas gabungan mengamankan 70 wanita diduga pekerja seks komersial. Petugas menyisir satu persatu kamar penginapan untuk mengungkap aktivitas prostitusi online yang meresahkan warga. Dalam salah satu penggerebekan, seorang wanita diduga PSK bahkan ditemukan bersembunyi di dalam lemari. Bahkan polisi harus masuk melalui jendela belakang penginapan dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Para wanita tersebut kemudian digelandang ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Ini adalah langkah pencegahan supaya ini tidak muncul kembali. Pengawasan ini diharapkan mampu menjaga nama baik Ibu Kota Nusantara dari segala bentuk aktivitas yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah pada hari Minggu lalu. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal itu dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Mereka mengklaim hal itu sebagai bentuk propaganda untuk membenarkan tindakan penyebaran teror mereka. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat.
Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban akibat pembakaran ini dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat sejumlah karyawan PT Pakrin membongkar besi pembatas di sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Masa aksi berupaya masuk ke dalam apartemen untuk mencari seorang direksi yang diduga tinggal di apartemen tersebut. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan yang berasal dari Mojokerto ini untuk menuntut pembayaran gaji selama 2 bulan yang belum dibayarkan, termasuk kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini 1.500 pegawai PT Pakrin gajinya belum dibayarkan karena diduga ada konflik internal perusahaan. Adapun tuntutan mereka adalah untuk menagih pembayaran upah selama 2 bulan, bulan Mei dan Juni, dan juga pembayaran kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Pakrin. Namun setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, koordinator aksi bertemu langsung dengan direksi perusahaan untuk membahas gaji dan kekurangan THR. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. 3 pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.